A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejadian yaitu perang Uhud, yang mana awal mulanya Allah berikan kemenangan, kemudian terjadi kekalahan pada umat Islam. Dan itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ada hikmah dari itu semua. Apa hikmahnya? Agar supaya diketahui oleh manusia mana orang-orang yang kuat keimanannya dan orang-orang yang lemah keimanannya, ya. Pada saat itu ketika sudah menang awal mula dalam perang Uhud, sudah menang saat itu, lalu sebagian orang-orang munafik, lalu orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah iman, mereka tidak mengikuti kepada komando dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut kepada saran Nabi. Akhirnya terjadi kekalahan. Itu gara-gara apa? Pelanggaran, ya. Jadi kalau orang hidupnya banyak melanggar perintah Allah, perintah Nabi, tidak akan mendapatkan pertolongan. Dia dikhawatirkan tidak akan mendapatkan pertolongan. Kenapa? Karena melanggar. Nah, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, laksanakan tugas-tugas dari Allah, tugas-tugas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadinya kekalahan di perang Uhud karena sebagian mukminin yang lemah iman. Saat itu mukminin juga ada yang lemah imannya, ya. Ada yang kuat imannya, yang lemah imannya dia ikut bersama orang-orang munafik mengejar ghanimah harta rampasan itu. Kabita, itu. Kabita ku harta rampasan perang, akhirnya terjadi kekalahan. Nah, ini salah satu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada manusia mana orang yang ikhlas di dalam peperangan dan mana orang yang tidak ikhlas, ya. Itu hikmahnya Allah menentukan seperti itu. Lalu orang-orang munafikin ini mereka, ya, sifat orang munafik itu banyak alasan di dalam meninggalkan kebaikan. Loba alasan kelakuan munafikin teh. Ini urusan kehadian sok loba alasan. Anu mah tah eta kelakuan munafikin. Walamun teu kitu mah dah. Mereka orang-orang munafik menganggap bahwa kematian itu karena perang. Nah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka mempunyai anggapan kalau mereka yang mati di perang Uhud mereka tidak ikut perang, pasti mereka hidup. Itu kata orang-orang munafik itu, ya. Mereka mengatakan begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim." Ya, kematian itu hanya sebabnya saja perang itu, ya. Kalau kematian ya sudah waktunya. Geus beak jatah umurna. Kunaon maot? Geus beak jatah umurna, panae jatahna umur teh. Ya, geus beak kontrakna, geus beak jatah umurna. Eta mah perang mah sababiah we sababnya. Da loba nu perang ge teu maot. Lamun ku perang maot teh atuh sakudu perang maot. Da ieu mah henteu gitu. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Geus usumna maot mah sanajan di luhureun kasur ge maot we, geus usumna maot mah, ya. Nah, itu. Nah, sengaja Allah Subhanahu wa taala, ya, mengerjakan berkehendak seperti itu liyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Allah menguji isi hati mereka. Terlihatan orang yang ikhlas, terlihat saat itu mereka orang yang betul-betul ikhlas karena Allah, perangnya mereka bertahan mengikuti perintah komando baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak tergiur. Ya, mereka tidak, ya, tergiur oleh kenikmatan-kenikmatan ghanimah, ya. Mereka bertahan karena ini adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertahan pada posisi yang telah diposisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tergiur, ya, teu kabita
kunaon ku ghanimah, ya itu. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka perjuangkan perintah Allah. Nah, eta we kunci nama. Cek Allah puasa Ramadan, puasa non hesena piranan mindahkeun beuteung, mindahkeun patuangan nya, mindahkeun tuang misalnya, piranan mindahkeun tuang. Ya, biasana enjing-enjing janari gitu kan. Biasana siang maghrib non hesena. Minangkana sok gugu perintah Allah, ya. Jadi melaksanakan perintah Allah dengan sebenarnya itu bisa mengundang pertolongan Allah. Kita bukan hanya memikirkan pertolongan Allah di dunia, bagaimana nanti nalika sakaratul maut, bagaimana nanti di alam kubur. Kita butuh pertolongan Allah di alam kubur, apalagi nanti di hari akhirat, apalagi itu ya, apalagi nanti di yaumil qiyamah. Kita sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya kemenangan, adanya kesuksesan ketika seseorang betul-betul dia melaksanakan perintah Allah karena Allah. Jadi melaksanakan perintah Allahnya harus karena Allah. Jadi kalau orang karena Allah di dalam melaksanakan perintah Allah, dia akan istiqamah, akan kuat, terus berjuangnya kuat. Ketika dia tujuan melaksanakan perintah Allahnya karena Allah. Mual babarian, ya, mual babarian elehan. Tanu elehan teh model urang. Nah, eta teh bisa-bisa teh karena Allah teh. Ya, nu babarian elehan, ya, elehan ku tunuh, elehan ku haroream gitu. Babarian elehan ku hujan. Eta biasana nu kitu teh sok eta pariksa we bisi teu karena Allah. Tah keur jalma anu ikhlas apapun tantangannya tetap mereka akan melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kados. Ya, walimahisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Allah akan membedakan apa-apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui kepada apa-apa yang ada dalam hati kalian. Yang ada dalam hati semua diketahui oleh Allah. Saat itu peperangan Uhud, ya, ketika mereka pada lari mengejar apa? Mengejar ghanimah. Siapa? Di antaranya yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik saat itu jumlahnya 300 orang. 300 orang munafik. Jadi orang munafik zaman Nabi itu diantaranya mereka itu, jadi munafik itu, nifak itu ada dua bagian. Ada nifak i'tiqad, ada nifak amaliyah. Nah, orang-orang munafik zaman Nabi saat itu kebanyakan mereka nifak i'tiqad. Mereka nifak munafik i'tiqad. Artinya apa? Mengatakan kalimat syahadat tapi hatinya tidak membenarkan kepada kalimat syahadat. Api-api. Ya. Ayo letah nama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan. Ngan hatena teu percaya. Ingkar, bahkan mereka penuh kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beungeut yang hareup ati mungkir tah eta baheula makitu. Bahkan mereka orang-orang munafik dahulu itu di hadapan Nabi mereka salat, di rumahnya mereka menyembah berhala. Ini betul-betul munafik i'tiqad, ya. Ini yang paling berbahaya. Ada munafik amal, ada munafik i'tiqad. Nifak amal, ada nifak i'tiqad. Kalau nifak amal ya model sok urang gitu. Sok ingkar janji eta. Ya, sok kawadul eta munafik keneh teh. Ngan kelas ringan lah. Aya kelas kakap, aya kelas ringan tah. Aya munafik i'tiqad mah eta mah moal dikaluarkeun deui tina neraka. Salilana dina neraka Allah. Bahkan neraka lagi nupang handapna, nupang panasna, nupang kerakna. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan sadayana diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Hade urang dibersihkan ku Allah tina sifat kamunafikan, nifaq i'tiqad sareng nifaq amaliyah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sedikit penjelasan yang berkaitan dengan ayat yang kita baca.